kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Matematika peminatan kelas 12 MIPA. Mari kita awali dari konsep turunan fungsi yang sebelumnya sudah kalian peroleh di kelas 11. Ya, di materi turunan fungsi aljabar. Nah, ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa turunan fungsi fx terhadap variabel x didefinisikan atau dinyatakan sebagai bentuk berikut. F aksen x diperoleh dari limit h mendekati 0, fx plus h dikurang dengan fx per h. Nah, ini untuk definisinya. Nah, penggunaan definisi ini akan kita terapkan untuk memperoleh konsep dari turunan fungsi trigonometri. Sebelum ke situ, ingat kembali notasi dari turunan pertama suatu fungsi. Katakan di sini kita punya fungsi y atau fungsi fx ya. Jadi y sama dengan fx. Turunan pertamanya dinotasikan ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa dinotasikan dengan y aksen, bisa pula dengan f aksen x, kemudian dy per dx, atau dinotasikan dengan dfx per dx. Nah, yang akan sering dijumpai mungkin 3 bentuk awal ini ya. Oke, langsung saja ke bagian berikutnya. Dari definisi tersebut akan kita coba manfaatkan atau terapkan untuk menentukan turunan dari fungsi sinus. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan sin x, akan kita selidiki turunan pertama dari fx sama dengan sin x menggunakan definisi turunan fungsi. Nah, tadi didefinisikan bahwa f aksen x adalah limit dari fx plus h. Mungkin saya tulis saja ya. Nah, jadi tadi didefinisikan bahwa f aksen x ini adalah limit h mendekati 0. Nah, di sini fungsinya adalah f x plus h dikurang dengan fx. Nah, semuanya ini dibagi dengan h. Nah, karena kita memiliki fx-nya adalah sin x, di sini fx sama dengan sin x, ya, kita punya fx sama dengan sin x. Nah, ini berarti kalau fx plus h, variabel x-nya tinggal diganti ya, jadi sin x plus h. Jadi yang semula variabelnya x ini diganti menjadi x plus h. Nah, sehingga kalau disubstitusikan ke definisi ini, kita peroleh bentuk seperti ini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari sin x plus h dikurang dengan sin x. Semuanya dibagi dengan h. Nah, ini tentunya berkaitan dengan materi limit yang baru saja kita tuntaskan ya di bab yang pertama. Kalau ada bentuk seperti ini, sebetulnya awalnya kita cek hasilnya apakah bentuk tak tentu atau tidak. Nah, di sini kalau h mendekati 0, maka yang bagian depan akan diperoleh sin x ya, karena hanya 0. Nah, jadi sin x kurang sin x tentunya nilainya 0 per h hanya mendekati 0, berarti 0 per 0 tentunya bentuk tak tentu. Artinya, penyelesaian limit ini perlu dituntaskan atau diselesaikan dengan mengubah bentuk trigonometri yang bisa kita terapkan. Ini ada bentuk sin dikurang dengan sin. Nah, tentunya ada aturan trigonometri yang bisa kita terapkan. Ya, jadi masih berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, aturan apa yang dipakai ya? Jadi kalau ada sin x dikurang dengan sin y, ini memiliki bentuk lain, yaitu 2 cos setengah jumlah x plus y dikali dengan sin setengah selisih, yaitu x min y. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja ya variabel yang ada di aturan ini, di rumus ini dengan yang ada di penyelesaian ini. X-nya diganti x plus h, sedangkan di sini y-nya diganti x.
Sehingga kalau dijabarkan 2 cos setengah jumlah sudut ada X plus H ditambah X dikali dengan sin setengah selisih sudut yang depan X plus H, yang belakang X, jadi X plus H kurang X. Kita lihat di sini ada yang saling mengurang habis, ada X dikurang dengan X, ini habis ya, jadi menyisakan yang bagian belakang sin setengah H. Sementara yang bagian depan ini ada X ditambah dengan X-nya ya, X tambah X-nya ini menjadi 2X. Nah, masih ada plus H ya. Kemudian yang belakang tadi sin setengah H. Nah, ini bisa kita gunakan teorema limit fungsi kalau bentuk perkalian kita pisah. Jadi yang bagian depan ini limit H mendekati 0 dari 2 cos setengah dari 2X plus H, sementara bentuk yang keduanya adalah limit H mendekati 0, yang ini ya, sin setengah H per H. Ini sesuai teorema limit, kalau variabelnya seperti ini sama-sama H, kita hanya melihat koefisiennya saja, yaitu setengah, jadi nilai yang belakang setengah, sementara yang depan kalau bentuk cos kan tidak ada teorema limit trigonometrinya. Sehingga tinggal kita substitusikan nilai H-nya dengan 0 ya. Di sini H diganti 0. Jadi 2 cos setengah 2X tambah 0, tentunya sini 2X. Setengahnya kali 2X menyisakan X. Nah, ini 2 dikali setengahnya habis, maka hasilnya f aksen X adalah cos X. Nah, ini bisa kita peroleh kesimpulan bahwa turunan dari sinus fx sama dengan sin x ya, turunan dari fx sama dengan sin x. Ini turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x ya. Ini kita sudah memperoleh satu kesimpulan. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kemudian kalau sudah, kita akan melanjutkan ke turunan dari fungsi kosinus. Nah, yang kita pakai di sini hampir sama, perbedaannya tentunya di bentuk awalnya. Fx-nya kita misalkan cos x. Aturan yang dipakai sama, deskripsi dari atau definisi dari turunan fungsi ya. Hanya saja aturan trigonometri yang dipakai yang berbeda, ada cos kurang cos. Nah, ini juga harus mengingat kembali materi trigonometri yang sudah dipelajari. Untuk cos X, ya, kita ada cos X kurang cos Y. Nah, kalau ada cos kurang cos, ini bentuknya diganti menjadi min 2 sin setengah jumlah X plus Y kali sin setengah selisih X min Y. Nah, diterapkan di sini ya. Jadi X-nya seolah-olah itu yang depan. Ya, simpelnya X itu yang depan. Y yang ada di sini tuh sudut yang belakang ya. Jadi kalau dijabarkan, min 2 sin setengah jumlah ada X plus H ditambah X ya, jumlah. Dan dikalikan dengan sin setengah selisih X plus H dikurang dengan X. Dimana di sini kita tahu X kurang X-nya habis ya, mengurang habis. Sehingga misalkan sin setengah H saja. Bagian yang depan ini seperti yang awal tadi ya, hampir sama. Ini min 2 sin setengah dari 2x plus h kalikan sin setengah h per h ya. Nilai limitnya untuk h mendekati 0. Kita pisahkan ke perkalian dua bentuk limit. Yang belakang ini kan sama persis dengan yang di slide sebelumnya ya, kita bahas. Yang mana hasilnya adalah setengah. Kemudian yang bagian depan ini tinggal substitusi saja, di mana H-nya diganti dengan 0. Di sini H diganti dengan 0. Nah, jadi kita peroleh min 2 sin setengah kali 2x plus 0. Ini 2x plus 0-nya jelas 2x. Karena dikali setengah ini saling membagi habis, jadi sin x saja. Min 2 yang di sini juga membagi habis dengan setengah. Atau kalau dikali setengah hasilnya 1, maka disimpulkan bahwa f aksen x-nya adalah min setengah min sin x. Nah, dapatlah kita di konsep turunan fungsi kosinus x. Jadi kalau fx sama dengan cos x, maka f aksen x-nya adalah
min sin X. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Karena dua bentuk ini yang menjadi pilar untuk turunan fungsi trigonometri yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini ada sifat-sifat turunan fungsi yang sebetulnya sama persis dengan sifat turunan fungsi yang sudah dipelajari, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, kurang lebih ada 5 bentuk ya, 5 bentuk. Untuk sifat-sifat turunan fungsi, yang pertama, jika K suatu bilangan real dan Y sama dengan K kali U, yang mana U adalah suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen. Ya, di sini menotasi notasi dari turunannya Y, turunan pertamanya Y, sementara U aksen berarti turunan pertama dari U. Yang kedua, jika Y sama dengan U, ditambah atau dikurang dengan V, maka Y aksen sama dengan U aksen ditambah atau dikurang dengan V aksen. Ya, jadi dikerjakan masing-masing U maupun V-nya. Operasinya menyesuaikan ya. Kemudian yang ketiga, jika Y sama dengan U kali V. Nah, untuk bentuk yang perkalian mohon untuk dicermati. Ini berbeda dengan yang operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi turunan pertamanya bukan U aksen kali V aksen, melainkan Y aksennya adalah U aksen dikalikan dengan V ditambah U kali V aksen. Ya, ini untuk bentuk perkalian. Untuk pembagian, jika Y sama dengan U per V, syaratnya penyebutnya tidak boleh 0, V-nya tidak boleh 0. Maka Y aksennya adalah U aksen dikali dengan V, kurangi U kali V aksen per V kuadrat. Ini tidak boleh ditukar ya letaknya. Yang kelima, jika N suatu bilangan real dan Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksennya adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Jadi mirip untuk aturan rantai ya, dari turunan fungsi aljabar untuk bagian ini. Yang mana nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, untuk aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri. Untuk contoh soalnya, di sini kita ada beberapa contoh yang menerapkan sifat-sifat yang tadi disampaikan di slide sebelumnya. Untuk contoh yang pertama, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4 sin x dikurang dengan 3 cos x. Nah, ini sudah terlihat ya untuk penyelesaiannya. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini adalah langkah-langkahnya. Kita punya fx, itu 4 sin x dikurang dengan 3 cos x. Ini pengurangan dari dua fungsi. Pengurangan dari dua fungsi. Jadi kalau melihat sifatnya, nah fx ini adalah U dikurang V. Nah, U-nya apa? U-nya adalah 4 sin X. Ya, ini U. Katakanlah sebagai U-nya. Sementara V-nya adalah 3 cos X. Ya, ini V-nya. Sesuai sifatnya, bahwa F aksen X adalah, kalau pengurangan sifatnya apa? Turunkan masing-masing, jadi U aksen kurang dengan V aksen. Kalau U-nya 4 sin X, 4 di sini posisinya kan sebagai koefisien. Jadi yang diturunkan hanya untuk trigonometrinya. Sin X tadi turunannya adalah cos X. Jadi U aksennya adalah 4 cos X seperti ini. Kemudian 3 cos X. 3-nya koefisien, tulis ulang saja. Cos X diturunkan. Min sin X ya, jadi min 3 dikali min sin X, ini karena negatif kali negatif jadi positif, maka F aksen X nya diperoleh 4 cos X ditambah 3 sin X ya. Untuk contoh pertama semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikali dengan sin x. Untuk penyelesaiannya, ini kan bentuknya perkalian ya.
bentuk perkalian. Fx sama dengan 2x kuadrat dikali dengan sin x. Nah, ingat, untuk sifat turunan bentuk perkalian, katakanlah kalau kita tulis ya, berarti sesuai dengan bentuk yang seperti ini, kalau Fx sama dengan U kali V, turunannya apa? F aksen X-nya. Sama dengan U aksen kali V aksen. Ini jawaban yang salah. Ya, jadi kalau perkalian mohon untuk diperhatikan lebih ya, bahwa U kali V turunannya itu bukan U aksen kali V aksen, melainkan U aksen V ditambah U V aksen. Ini yang betul ya. Yang betul yang ini. Nah, jadi untuk soal nomor 2 akan kita terapkan sifatnya. Nah, jadi perlu pemisalan ya. Kita misalkan U itu fungsi yang depan. Biasanya yang bentuk seperti ini terpisah ya, ada dua fungsi. Katakan U-nya adalah 2x kuadrat, maka U aksennya turunannya dari 2x kuadrat. Masih ingat kan ya, turunan fungsi aljabar? Pangkatnya turun dikalikan, kemudian pangkatnya kurangin 1. 2 kali 2-nya 4, kali x, pangkatnya semula 2 menjadi pangkat 1. Jadi U aksennya adalah 4x. Kemudian V-nya berarti yang sin x. Nah, turunan trigonometri sin. Maka V aksennya adalah cos x. Nah, tinggal masukkan ya ke aturannya. F aksen x-nya karena bentuknya U kali V, bentuk perkalian, maka U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal substitusi saja. U aksennya 4x kali V-nya sin x ditambah 2x kuadrat kali cos x. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, ini bentuk pembagian ya. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x per cos x. Nah, ini sama ya, untuk yang pembagian. Ini bentuk yang U per V, ada aturannya sendiri ya. Maka perlu pemisalan. Misalkan U-nya adalah sin x tambah cos x. Maka untuk turunannya, kita tinggal menurunkan satu per satu ya, karena operasi penjumlahan pakai sifatnya. Sin x diturunkan cos x, kemudian plus cos x-nya diturunkan menjadi sin x. Ya, jadi U aksennya cos x min sin x. V-nya berarti penyebut yaitu cos x, maka turunannya atau V aksennya adalah min sin x. Maka untuk F aksen x sesuai aturannya bentuk U per V, U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Tinggal substitusikan masing-masing sesuai yang ada di sini ya. Aksennya ini cos x kurangi dengan sin x dikali V-nya cos x min U-nya sin x tambah cos x kalikan dengan V aksennya. V aksennya ini min sin x per cos kuadrat x. Nah, ini lanjutannya. Jadi kalau bentuk seperti ini biasanya diharapkan ditentukan bentuk yang paling sederhana. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Ini dijabarkan saja dulu. Cos x-nya kali cos x. Jadi cos kuadrat x. Min sin x kali cos x. Ya, min sin x kali cos x. Tidak usah disederhanakan. Seperti ini saja dulu. Nah, hati-hati yang bagian belakang ini ya. Depannya ada min. Artinya yang kita kalikan. Min sin x. Kalikan dengan min sin x. Jadi plus sin kuadrat x. Kemudian ini min cos x dikali dengan min sin x. Ya, negatif dikali negatifnya jadi positif. Sin x, sin x kali cos x ya. Dari yang belakang dulu, sin dulu baru dikalikan cos ya, biar seragam dengan bentuk yang lain. Dimana kita lihat di sini min sin x cos x ditambah dengan sin x cos x saling menjumlah habis atau mengurang habis. Ya, maka tersisa bentuk cos kuadrat x tambah sin kuadrat x per cos kuadrat x. Yang mana kita tahu ini merupakan bentuk identitas trigonometri yang hasilnya adalah 1. Jadi 1 per cos kuadrat x. Seperti ini boleh. Atau kalau kalian mengingat kembali bahwa 1 per cos x itu setara dengan secant x. Sehingga 1 per cos kuadrat x bisa dinyatakan menjadi secant kuadrat x.
Ya, ini untuk contoh yang ketiga. Kalau bentuknya soalnya seperti ini sih biasanya diharapkan memang bentuk yang paling sederhananya. Tapi ya tergantung kebutuhan ya. Kalau bentuk soal pilihan ganda ya kita misalkan pilihan jawaban seperti apa. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Nah, ini nanti akan kita kembangkan ya materi ini. Hanya saja untuk sebagai awalan nggak masalah kita tetap bahas. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 5 sin kuadrat x. Jadi yang bentuk perpangkatan ya. Fx sama dengan 5 sin kuadrat x. Oke, perhatikan untuk pembahasannya. Nah, untuk bentuk yang perpangkatan, ini ada sifatnya, sifat yang tadi yang terakhir. K kali U pangkat N, maka F aksen X-nya adalah pangkatnya pertama turun, jadi N dikali K. K-nya itu koefisiennya ya, dalam hal ini berarti 5. Kalau pangkat sudah turun, pangkatnya kurangi 1. Semula N berarti menjadi N-1. Ini yang dipangkat selalu tetap ya, masih tetap. Setelah itu terakhir baru kalikan turunannya yang dipangkatkan, yaitu U-nya. Jadi kali U aksen. Nah, untuk soal ini, ya kalau kita menggunakan sifat ini, maka penyelesaiannya adalah ini boleh ya, atau yang seperti ini dulu ya. U-nya adalah sin X. Ya, U-nya adalah sin X. Akibatnya U aksen atau turunannya adalah cos X. Nah, karena sudah dimisalkan bahwa sin X adalah U, maka bentuk fx ini akan berubah. Ya, fx adalah 5U kuadrat. Yang mana kalau f aksen X, ya sesuai sifat ini berarti pertama pangkatnya turun 2 dikali 5, berarti 10. Kemudian pangkat berkurang 1, semula pangkat 2. Karena berkurang 1 berarti U-nya menjadi pangkat 1 ya, tidak usah ditulis. Kalikan dengan U aksen. Nah, terakhir tinggal mengganti ya sesuai pemisalan. U-nya ganti sin X, U aksennya ganti cos X. Nah, seperti ini saja boleh. Nah, akan tetapi ya lagi-lagi opsional, tergantung bentuk soal seperti apa, yang diminta dari soal seperti apa. Ini kalau kita cermati bentuk ini masih bisa diubah atau disederhanakan. Nah, diubah dengan apa? Ini ya, kalau ada bentuk sin dan bentuk cos yang mana memiliki sudut yang sama, biasanya diarahkan dengan atau diarahkan ke penggunaan sudut rangkap. Nah, sudut rangkap dari sin 2x. Aturannya yang seperti apa? Yang seperti ini. Jadi sin 2x, ya sin 2x itu sama dengan 2 sin x kali cos x. Nanti pengembangannya itu perubahannya ada di sudutnya ya. Intinya ini 2 kalinya sudut yang dijabarkan ya. Koefisiennya harus 2. Nah, agar koefisiennya 2, padahal di sini 10 kita pecah ya, jadi 5 kali 2. Nah, sehingga yang bagian ini 2 sin x kali cos x-nya ya, sesuai dengan aturan ini diganti. Diganti menjadi apa? Diganti menjadi sin 2x ya. Ini opsional saja, menyesuaikan tipe soalnya seperti apa. Nah, itulah untuk contoh-contoh penerapan dari sifat-sifat turunan fungsi. Nah, yang mana kalau kita cermati lebih lanjut, terutama di sifat pembagian, bisa kita gunakan untuk menentukan turunan dari fungsi tangen serta turunan fungsi trigonometri yang lain. Ini ya, misalkan fx sama dengan tan x, kita akan menentukan f aksen x dengan langkah-langkah berikut. Ingat kembali bahwa tan x, tangen x adalah sin x dibagi dengan cos x, sehingga fx sama dengan sin x per cos x. Ini sama saja dengan fx sama dengan tan x. Akan kita tentukan f aksen x-nya. Kita lihat bentuknya adalah bentuk pembagian. Ya, bentuk pembagian berarti bentuk turunan dari fungsi u per v. Kita pakai pemisalan. U pembilangnya yaitu sin x,
V-nya adalah penyebutnya yaitu cos X, masing-masing dicari turunannya, U aksennya cos X, V aksennya adalah min sin X. Sehingga F aksen X dinyatakan sebagai U aksen kali V dikurang dengan U kali V aksen per V kuadrat. Substitusikan masing-masing, U aksennya cos X, V-nya cos X, jadi cos X kali cos X, diperoleh di sini cos kuadrat X, dikurang dengan U kali V aksen, U-nya adalah sin X, V aksennya adalah min sin X. Min sin X kali min sin X menjadi plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat X tambah sin kuadrat X merupakan salah satu identitas trigonometri yang mana hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1 per cos kuadrat X, sehingga diperoleh F aksen X sama dengan secant kuadrat X. Nah, ini kita sudah dapat kesimpulan untuk turunan fungsi trigonometri yang ketiga. Jadi, jika fx sama dengan tan x, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah secant kuadrat x. Nah, bagaimana untuk fungsi trigonometri yang lain? Nah, untuk trigonometri yang lain, silakan dicoba sendiri ya. Yang mana kalau ditentukan dengan metode yang tadi, yang ini, ya, yang menggunakan bentuk pembagian, akan kita peroleh aturannya seperti ini. Fx sama dengan kosekant x, maka f aksen x-nya adalah negatif kosekant x kali kotangen x. Kemudian kalau fx-nya sama dengan sekant x, maka f aksen x sama dengan sekant x kali tan x. Saling ini ya, berlawanan. Berlawanan apa berkebalikan? Ya, lawannya ya intinya ya. Kalau sini kosekan jadi sekant, tadinya negatif jadi positif. Ini kotangen, ini tan. Kemudian terakhir kalau fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x-nya adalah min kosekan kuadrat x ya. Lawannya dari yang tangan kan, kotangen tadi kan sekant kuadrat x. Nah, untuk bagian yang pertama seperti itu ya. Jadi mohon untuk dipahami dulu konsep dasarnya sebelum kita lanjutkan ke pengembangan konsep yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya.